Salam semuanya, perkenalkan nama saya Wuri Handayani, dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen, konsep dan prinsip dasar dari akuntansi manajemen. Jadi dalam sesi kali ini saya akan mendiskusikan mengenai akuntansi manajemen, pengantar, dan konsep dasar dari akuntansi manajemen. Tujuan dari video ini adalah memberikan pemahaman bahwa nanti ketika mahasiswa menyelesaikan teori ini, maka mahasiswa akan mampu mendefinisikan akuntansi manajemen. Yang kedua, mampu membedakan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Serta yang ketiga, mampu menjelaskan peran dari akuntansi manajemen. Kita mulai dari yang pertama, definisi akuntansi manajemen. Bahwa akuntansi manajemen adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajemen yang akan membantu mereka untuk melakukan proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, kita lihat bagaimana atau siapa pengguna dari informasi akuntansi sendiri. Pengguna informasi akuntansi secara umum dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah pengguna eksternal atau pihak luar dari perusahaan. Dalam hal ini contohnya adalah lembaga peminjam atau dalam hal ini bank. Dalam hal ini informasi akuntansi yang diharapkan oleh bank adalah untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank itu akan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Yang kedua adalah pemerintah. Dalam hal ini, informasi yang disajikan oleh perusahaan akan digunakan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Pengguna yang lain adalah pemegang saham, dan tentu saja pemegang saham berkepentingan untuk mendapatkan informasi berapa laba yang dihasilkan oleh perusahaan agar mereka dapat memperkirakan berapa dividen yang akan mereka terima dalam periode tertentu. Pengguna yang lain adalah konsumen. Dalam hal ini, konsumen juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi akuntansi, sejauh mana perusahaan ini berjalan dengan baik, dan bagaimana laporan yang disampaikan oleh perusahaan itu sesuai dengan ekspektasi konsumen. Misalnya beberapa waktu yang lalu mungkin Anda sekalian mendengar bahwa ada perusahaan yang diboikot oleh konsumen karena mereka menganggap bahwa perusahaan ini terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Nah, jadi dalam hal ini konsumen memiliki kepentingan untuk melihat laporan dari keuangan dari perusahaan. Nah, berikutnya pengguna eksternal yang memiliki kepentingan mengenai informasi akuntansi yang disajikan adalah auditor eksternal. Auditor adalah profesi yang memberikan jaminan atau keyakinan atau assurance bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tidak ada salah saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum. Dalam hal ini, nantinya auditor akan memberikan opini bagaimana laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang lain pengguna informasi akuntansi adalah serikat pekerja, yang dalam hal ini pekerja memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa hak-hak dari pekerja itu mendapatkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selain pengguna eksternal, maka pengguna internal dari informasi akuntansi adalah manajer. Tentu saja manajer berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang didapatkan terkait dengan kinerja dari perusahaan itu sendiri.
Nah, yang kedua adalah direktur dari perusahaan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan ini secara keseluruhan. Informasi akuntansi yang ada akan digunakan oleh direktur untuk membuat berbagai keputusan yang terkait dengan kepentingan bisnis. Nah, bagian yang lain adalah staf pemasaran, bagian produksi, bagian akuntansi, itu juga memiliki kepentingan dalam menggunakan informasi yang disajikan oleh bidang akuntansi. Kemudian berikutnya pengguna internal lainnya adalah auditor internal. Dalam hal ini auditor internal ingin mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana pelaporan akuntansi itu disusun sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikutnya, pengguna internal dari informasi akuntansi adalah komite anggaran. Jadi komite anggaran ini adalah satu komite yang dibentuk oleh perusahaan untuk melakukan review terhadap anggaran dan juga memastikan bahwa anggaran itu diimplementasikan. Di akhir periode, Komite Anggaran juga akan melakukan evaluasi sejauh mana anggaran yang ditetapkan itu sudah diimplementasikan. Jika belum diimplementasikan, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut apa yang menyebabkan anggaran tersebut tidak diimplementasikan. Dan jika sudah diimplementasikan, maka juga tetap akan dievaluasi apakah target pencapaian itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di awal periode. Nah, dalam hal ini terakhir untuk pengguna internal dari informasi akuntansi adalah karyawan. Karyawan tentu saja menginginkan adanya bonus ataupun insentif yang diterima jika perusahaan itu berjalan dengan baik, mendapatkan profit yang maksimal. Maka karyawan pun juga berharap mendapatkan bonus maupun insentif dari kinerja yang mereka lakukan secara bersama-sama. Nah, semua ini adalah para pengguna informasi akuntansi, baik eksternal maupun pengguna internal. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat bahwa akuntansi ini ada dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama akuntansi keuangan dan yang kedua akuntansi manajemen. Nah, akuntansi keuangan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada pengguna internal dan juga pengguna eksternal, terutama adalah pada pengguna eksternal. Nah, sedangkan akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal manajemen, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ada hal yang membedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang kita lihat dalam tabel berikut ini. Jadi perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen bisa dilihat dari pertama mengenai standar pelaporan. Akuntansi keuangan disusun mengikuti standar akuntansi yang diterima oleh umum, dan aturan ini atau standar ini telah ditetapkan, biasanya masing-masing negara memiliki standar tersendiri. Sedangkan akuntansi manajemen tidak mengikuti standar pelaporan yang ada, karena memang untuk kebutuhan internal. Sedangkan akuntansi keuangan karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna eksternal, maka harus mengikuti standar agar bisa dibandingkan, agar bisa dibaca oleh pengguna dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian aspek yang kedua yang membedakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan adalah bahwa akuntansi keuangan memerlukan audit, terutama jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dipublikasikan atau go public atau yang public listed. Nah, kepentingan dari investor adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sudah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak ada salah saji material. Karena itu,
hasil dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan perlu dilakukan audit. Sedangkan di akuntansi manajemen, laporan yang dihasilkan tidak perlu diaudit. Karena pertama tidak ada standarnya, dan yang kedua kebutuhan internal antara satu perusahaan dengan perusahaan lain akan berbeda, sehingga tidak mungkin akan bisa dilakukan perbandingan yang sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Berikutnya adalah contoh dari laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan berupa neraca, laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Sedangkan contoh dari laporan akuntansi manajemen adalah anggaran penjualan, anggaran produksi, laporan varian, laporan evaluasi kerja. Ada perbedaan yang lain dari akuntansi keuangan dan manajemen. Yang pertama adalah tadi tujuannya, bahwa tujuan dari akuntansi keuangan adalah menyajikan transaksi bisnis. Nah, sedangkan di akuntansi manajemen tujuannya ada 3 hal, yaitu untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh manajer. Kemudian perbedaan berikutnya adalah dari tipe informasinya, bahwa akuntansi keuangan, informasi yang disajikan berupa informasi keuangan. Sedangkan di akuntansi manajemen, laporan yang dihasilkan itu berupa informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. Contoh dari informasi non-keuangan adalah kualitas produk. Contoh yang lain adalah jumlah dari perputaran persediaan. Nah, ini bukan merupakan informasi keuangan, tapi informasi non-keuangan. Berikutnya, untuk perbedaan yang lain adalah orientasi waktunya, bahwa penyusunan laporan dari akuntansi keuangan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari data historis. Karena proses untuk penyusunan laporan keuangan dimulai dari transaksi, kemudian di jurnal, masuk ke dalam buku besar, masuk ke dalam neraca percobaan, sampai menjadi laporan keuangan perusahaan. Nah, ini yang digunakan adalah informasi atau data historis yang sudah terjadi. Sedangkan di akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan itu ditujukan untuk kepentingan di masa mendatang. Contoh misalnya, laporan anggaran atau anggaran itu disusun di akhir tahun atau sebelum akhir tahun yang ditujukan untuk digunakan sebagai anggaran di periode berikutnya. Kemudian yang kedua, misalnya laporan varian, itu ditujukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan jika ditemui ada banyak varian atau perbedaan antara apa yang sudah ditetapkan untuk ditargetkan dicapai dengan apa aktual yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi dari orientasi waktu, kita melihat bahwa akuntansi keuangan lebih melihat pada data historis, sedangkan akuntansi manajemen lebih melihat pada data ke depannya. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan bahwa pengguna dari akuntansi keuangan itu lebih dominan adalah pengguna eksternal, sedangkan pengguna dari akuntansi manajemen adalah pihak internal. Nah, berikut ini adalah contoh dari laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Ini laporan berupa neraca, laba rugi, kemudian ada informasi mengenai aliran kas, dan juga perubahan modal. Ini adalah hasil dari laporan keuangan dari akuntansi keuangan. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana peran akuntansi manajemen dalam 3 hal, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan itu merupakan proses penetapan tujuan yang berisi pernyataan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, ketika melakukan perencanaan, maka manajer harus mengidentifikasi langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini masuk dalam kategori perencanaan. Berikutnya,
fungsi dari akuntansi manajemen adalah pada pengendalian atau controlling, di mana pengendalian itu merupakan proses yang dilakukan untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang ditargetkan dalam anggaran. Contoh misalnya dalam minggu ketiga bulan Januari misalnya, maka perusahaan itu bisa saja melakukan evaluasi untuk melihat berapa jumlah produksi yang dihasilkan selama periode tersebut. Lalu dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan dalam anggaran. Nah, dalam hal ini proses untuk membandingkan antara apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah ditargetkan, inilah yang kita sebut sebagai pengendalian. Nah, dalam hal ini ketika perusahaan mampu melakukan pengendalian, maka tentu saja ada aktivitas-aktivitas yang mungkin perlu diperbaiki agar kinerja perusahaan itu dapat meningkat secara efisien. Berikutnya, fungsi dari akuntansi manajemen adalah untuk pengambilan keputusan atau decision making, di mana dalam decision making atau pengambilan keputusan ini, manajer dihadapkan pada beberapa pilihan alternatif yang harus dipilih untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, apapun yang ada, alternatif yang ada harus dilakukan evaluasi dan dilakukan penilaian secara komprehensif, sehingga nanti pilihan yang diambil adalah pilihan yang terbaik yang akan memberikan hasil yang optimal. Dan dalam hal ini, informasi yang disajikan oleh akuntansi manajemen diharapkan mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, demikian penjelasan mengenai akuntansi manajemen, pengantar dan konsep dasar dalam akuntansi manajemen.